kita nyambung lagi, jadi saya penasaran. APD itu masih kurang ya? APD alhamdulillah memang di awal kurang waktu itu karena memang kondisi awal-awal itu kan memang persediaan yang ada kan pasti tidak dalam skenario persiapan wabah ya atau pandemi malah. Tapi setelah nggak siap memang. Ya memang nggak ada negara yang siap sih. Betul. Ya. Kemudian pemerintah, Kementerian Kesehatan beserta gugus tugas itu memenuhi. Tetapi karena pertambahan pasien ini terus meningkat, APD itu diwanti-wanti terus supaya disuplai. Karena kan bahan habis pakai. Ya. Itu yang kami selalu termasuk dapat. Baju itu pun sekali pakai. Sekali pakai. Idealnya sekali pakai. Sekali pakai. Jadi kita khawatir kalau itu tidak dipenuhi, kita tidak terus mewanti-wanti begitu khususnya ke gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Kami khawatir terjadi kembali seperti di awal-awal. Banyak petugas kesehatan yang memodifikasi. Buat sendiri ya? Buat sendiri dari jas hujan plastik. Itu yang kita takutkan, itu tidak bisa melindungi 100%. Ya. Kalau itu terjadi, kita khawatir kematian petugas kesehatan akan semakin banyak. Saya dengar dapat insentif. Iya, dapat insentif. Berapa sih insentif kalau boleh tahu? Dari pemerintah itu spesialis dapat 15 juta. Ya, per bulan itu? Ya, dokter umum dapat 10 juta. Ya. Kalau tidak keliru perawat itu dapat 7,5 juta kayaknya. Ya. Udah terbagikan? Alhamdulillah, jadi karena proses administrasi di pemerintah, di Kementerian Kesehatan sudah mulai kawan-kawan terbagi. Ya, tapi untuk yang belum terbagi, kawan-kawan sabar ini karena tahulah proses administrasi mungkin untuk pencatatan keuangan pertanggungan dan lain-lain kan. Ya. Luar biasa ya. Ada yang mungkin belum dapat, ada keluhan. Ada yang belum dapat karena mungkin masih dalam proses administrasi. Ya. Tapi ada yang sudah dapat. Ketua Umum PBID terus melakukan sosialisasi ya? Kami memotivasi? Ya, memberikan pengertian ke kawan-kawan dan kami selalu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, gugus tugas tentang strategi lah. Bahkan kami membantu memberikan data-data yang untuk kawan-kawan yang misalnya butuh pemberian santunan, insentif, kami bantu. Selalu kita koordinasi. Ini tugasnya ID juga ya? Sebenarnya secara tata kelola COVID ini bukan tugas kami. Ya. Kan tugas pemerintah. Tapi kan teman seprofesi. Tapi kan untuk membantu pemerintah mensukseskan ini kita harus bantulah. Dr. Daeng, saya mungkin ada cerita-cerita yang para pahlawan-pahlawan ini yang saya minta betul Anda ungkapkan gitu supaya kita tahu gitu ya. Luar biasa perjuangan para dokter dan para tenaga medis dalam menangani bencana nasional ini. Ya, saya tanpa menyebut nama ya. Jadi satu memang yang di Surabaya itu yang banyak menyebabkan baik dokter, petugas kesehatan, mungkin masyarakat terenyuh. Ada residen istilah kami, dokter yang lagi pendidikan spesialis penyakit dalam kebetulan. Ya memang garda, kalau boleh dikatakan garda terdepan dia melakukan upaya di Rumah Sakit Sutomo. Waktu itu memang tinggi-tingginya kasus. Mungkin karena capek beliau. Beliau tertular meninggal. Si istri juga waktu itu masuk di ICU untuk dirawat. Tertular juga. Di Tangerang juga kejadian, istri anak-anaknya itu masih kecil-kecil ditinggal gitu. Dan alhamdulillah waktu kami hubungi dia menyampaikan rasa haru gitu. Karena ternyata memang mereka itu yakin bahwa perjuangan suaminya atau istrinya itu tidak sendirian di depan, tapi ada orang yang di belakang mensupport, tidak meninggalkan, termasuk mungkin profesinya, pemerintah. Itu yang butuh keyakinan kawan-kawan ini. Ada yang satu keluarga mertua, bapak mertua, ibu mertua meninggal, dia meninggal, kakak juga meninggal. Ya, jadi ada yang satu keluarga itu bisa meninggal banyak. Oleh karena itu sampai
tambah meyakinkan para petugas kesehatan itu ya untuk tidak pulang ke rumah. Tambah serius kerjanya. Tambah serius kerja, dia tidak mau pulang ke rumah. Kenapa? Dia beresiko menulari keluarga. Itu yang kemudian kami profesi Ikatan Dokter itu bersama-sama profesi yang lain, kita ada semacam forum komunikasi dengan organisasi perawat, dokter gigi, apoteker, itu bidan, itu kita sepakat gitu gimana caranya mengadvokasi supaya petugas kesehatan itu dia bekerja kalau dikatakan garda terdepan, merasa tidak ditinggal gitu. Ada orang yang mendampingi, yang selalu mengadvokasi, mendukung, mensupport. Dan kita sampaikan bahwa kawan-kawan tidak sendiri. Kami mensupport dan harus yakin pemerintah juga ikut mensupport. Ya. Nah, itu yang energi bagi mereka, semangat bagi mereka untuk tetap bisa bekerja. Ya, pemirsa, ini hari baik Idul Adha, barangkali ada baiknya kita mengirimkan doa ya menurut agama kita masing-masing kepada para pahlawan kesehatan yang sudah mendahului kita ya. Al-Fatihah. Ya, amin. Dok, hubungan dengan pemerintah bagus ya, IDI, secara organisasi? Kami selalu dengan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas kami selalu komunikasi. Malah komunikasi yang informal pun kita lakukan. Jadi kita tidak formal-formalan, sekat-sekat itu kita dilibatkan IDI. Sangat dilibatkan. Sangat. Karena di awal-awal kan ada cerita-cerita. Itu kan informasi kawan-kawan yang berbeda tentang jumlah yang meninggal gitu ya. Oh, itu mungkin salah tangkap kalau saya tangkap dari kawan-kawan yang menyampaikan berita. Sebenarnya itu hasil koordinasi kami. Jadi melihat ada dulu terkesan angka kematian menurut IDI itu lebih besar daripada angka yang diumumkan oleh pemerintah. Sebenarnya tidak begitu. Nah, itu miss-nya di mana sih? Sebenarnya itu waktu itu kami koordinasi dengan gugus tugas. Gugus tugas. Dan kebetulan di gugus tugas datanya angka kematian itu bukan hanya angka kematian yang sudah terperiksa PCR positif. Ya. Tapi ada angka kematian juga yang statusnya masih PDP. PDP itu pasien dalam pengawasan Ya. Ya, betul ya? Ya. Itu belum confirm positif. Belum confirm. Baru dicurigai. Tapi gejalanya apa? Sudah masuk. Dalam pedoman itu sudah dimasukkan. Itu karena antara ngetes dengan diketahuannya positif negatifnya terlalu lama ya? Itu makanya kami kemudian memberikan masukan supaya tidak terjadi seperti itu. Kami usulkan bahwa bagaimana caranya mempercepat testing. Karena mempercepat testing itu pesannya Bapak Presiden nomor 1 dari 6 pesan waktu itu. Kita menyampaikan supaya kita lebih bersemangat lagi untuk mempercepat testing. Satu. Yang kedua waktu itu supaya ada penanganan khusus nih. Yang diperbanyak tempat-tempat penanganan. Bukan, PDP ini mau ditata laksana apa? Mau ditata waktu itu ditata laksana COVID dia belum dinyatakan positif. Ya. Terus mau ditata laksana apa? Jadi dok, saya potong dulu, mohon maaf. Saya potong dulu. Jadi dulu itu ada perbedaan angka itu karena lamanya hasil tes diketahui. Betul. Sehingga yang PDP tadi ya, pasien dalam pengawasan itu belum sempat positif sudah meninggal. Ya, betul. Dan itu tidak tercatat sebagai meninggal karena COVID-19. Ya, gitu kan, secara administrasi ini. Betul, secara pelaporan. Padahal bisa saja itu positif. Ya. Makanya treatment pemakamannya pun sudah dengan COVID. Ya. Daripada kita miss gitu ya. Betul. Jadi treatmentnya sudah dengan COVID. Waktu itu penanganannya masih abu-abu. Sehingga waktu itu kami mengusulkan ada 2 solusi. Yang pertama, bagaimana kita mempercepat testing supaya cepat jelas nih PDP. Ya. Yang kedua, kita mengusulkan PDP ini sudah dilakukan tata laksana COVID. Dan alhamdulillah kita berkumpul profesi, kita punya beberapa perhimpunan begitu, kumpul, kita sepakat yang PDP untuk keselamatan dan untuk penyembuhan pasien lebih bagus. Udah yang PDP meskipun belum selesai tesnya,
kita lakukan penanganan COVID. COVID. Nah, Sekarang tapi tesnya cepat sekali ya diketahui. sekarang setelah didorong oleh pemerintah, Hmm. ditambah alatnya, ditambah reagennya, alhamdulillah sudah cepat. Alhamdulillah. Saya mau nanya lagi nih, mumpung ada mbahnya dokter nih. Kepalanya dokter gitu. Ini penularan ini kan simpang siur. Ada dulu droplet, ya kan? Ya. Ada airborne. Ya. Ya kan, ada katanya asap rokok pun bisa menjadi sarana penularan. Ya. Tolong dok dikasih klarifikasi. Ya. Walaupun ini berubah-berubah nih. Awal-awal itu memang yang dicurigai penularan itu droplet sama kontaminasi. Iya. Jadi kalau kita droplet itu cipratan langsung gitu. Cipratan dari ludah, Pintu masuknya 3, mata, hidung, mulut, mulut. yang ada mukosanya. Karena langsung terhubung dengan Ya. saluran napas. Oke. Karena saluran napas itu tempat menempelnya atau reseptor namanya. Reseptor. Ya. Ciprat langsung itu yang aman itu kalau tidak mau terciprat langsung lebih dari 1 meter. Ya. Ya kayak kita nih sekarang. Aman. Jangan diprotes deh. Tapi ada Ya. yang tidak langsung ciprat atau semprotan tidak langsung. Misalnya kita ngomong nih ya, jatuh ke meja kita. Oke. Ya. Indirect nih ya. Indirect. Kemudian tangan kita tersentuh nyentuh. Dan terkena Kena. 3 tadi. Ya, itu yang masih banyak. Yang diperdebatkan airborne. Melalui udara. Melalui udara. Jadi begitu kita bicara, nyanyi, Ya. masih melayang di udara. Droplet tadi. Ya. Apapun itu ya. Meskipun Virus tadi ya. para pakar masih simpang siur nih. Belum ada kesepakatan. Ada yang mengatakan airborne itu terjadi hanya waktu tindakan-tindakan tertentu di pelayanan medis, misalnya melakukan intubasi, itu terjadi aerosol namanya. Jadi aerosol yang mengambang-ngambang selama berapa jam gitu, nah, itu yang mungkin ini. Tapi ada para ahli yang mengatakan enggak, bukti-bukti di beberapa komunitas yang di ruangan tertutup, yang sering ngobrol, dia tinggal berapa jam masih Nggak apa-apa. Nah itu terhirup. Tapi ini belum kesepakatan ya. Kalau tentang airborne. Tetapi begini, WHO sudah perintahkan kita, Ya. yang sehat itu sudah harus pakai masker. Dulu kan nggak perlu katanya ya. Dulu nggak perlu, karena tidak ada kecurigaan ke airborne. Tapi Artinya- setelah ada curiga ke airborne, Artinya lebih confirm bahwa airborne pun bisa menjadi media bisa menjadi penular. Ya. Kalau asap rokok itu ini tadi bisa Nah, jadi. kalau asam rokok bisa jadi. Karena apa? Asap rokok itu kan terhirup ke dalam. Begitu disumburkan, Ya. bisa jadi bicara aja bisa keluar, apalagi disemburkan pakai asap rokok. Asap rokok bisa kemudian mengandung itu. Ini logika sederhana. Wong bicara aja bisa, apalagi mensemburkan. Yang diisep dulu baru di. Betul. Masih banyak yang ingin saya mau tanya karena kita kepengen sembuh, kepengen cepat bebas dari COVID-19. Tapi tunggu dulu setelah yang berikut ini.